Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini tiba-tiba banget harga Ohm atau mantra ini dia down sampai sekitar dari area high-nya. Ini kalian bisa cek high yang ada di atas ini, dia down sekitar 94%. Dan akibat harga Ohm itu jatuh, yang pertama itu ada tuduhan dari tim internalnya yang menjual token si Ohm, teman-teman. Nah, kalian bisa baca-baca juga. Ini gue akan coba bacain ke kalian. Pada 13 April, dunia kripto dikejutkan oleh drastis token Ohm yang memiliki ekosistem mantra DAO. Itu sempat turun 90%, teman-teman, dan menghapus miliaran dolar dari kapasitas pasarnya. Dari market cap-nya itu, wah, jatuhnya gila banget gitu. Nah, ini kronologinya. Jadi, kronologinya itu token Ohm yang sebelumnya diperdagangkan di atas 6 US dollar tiba-tiba jatuh merosot ke 0,37 US dollar pada 13 April. Penurunan tajam ini menghapus hampir semua keuntungan yang diperoleh sejak lonjakan harga dari 0,158 pada 2024. Nah, jadi ini ada spekulasi tuduhan. Spekulasi tuduhannya itu muncul bahwa proyek mungkin telah menjual token mereka, mengingat tuduhan bahwa mereka memegang 90% pasokan atau total dari pasokannya. Nah, ini juga kalian bisa wajib mengetahui ya, ketika kalian mau membeli sebuah koin, 90%-nya atau berapa persennya dari total koin atau dari seluruh kapasitas koinnya itu dipegang sama si developernya atau enggak, teman-teman. Contohnya gimana? Misalnya kita coba cek Bitcoin kayak gini. Ini wajib diperhatikan. Ketika kalian mau membeli sebuah koin, kalian wajib lihat supply maksimumnya berapa, terus supply totalnya berapa, dan terus si orang yang buat Bitcoinnya itu berapa sih yang pegangnya gitu. Timnya itu berapa gitu yang pegangnya. Timnya dari total semua Bitcoin, timnya itu berapa yang pegangnya. Nah, kalian bisa cek gitu. Nah, kan kalau misalnya Bitcoin itu dipegang 1 juta Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto, itu enggak ini, teman-teman. Bitcoin ini nggak bisa gerak lagi oleh Satoshi Nakamoto-nya. Nah, jadi kalian wajib cek juga. Kalian wajib cek tokenomics-nya dari white paper-nya seperti apa. Apakah ada timnya yang memegang berapa persen dari si tokennya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Ini gue akan coba contoh Solana deh. Ini contoh ya. Ini contoh tokenomics. Jadi gini. Nah, kalau misalnya tim dan foundationnya ini lebih besar, kalian wajib hati-hati, teman-teman. Kalau enggak ya, intinya kalau di atas 20% itu udah besar, ini kalian wajib hati-hati. Karena apa? Ketika harganya ini berarti ya otomatis semua supply-nya ini dikuasai oleh developer. Nah, ketika semua supply-nya dikuasai oleh developer ini gampang banget untuk ngejualnya. Minimal untuk tokenomics-nya kalian bisa cek di 10%, kalau enggak 5%. Makin kecil allocation tokenomic untuk foundation atau untuk timnya, itu semakin bagus tokennya, teman-teman. Karena ya yang beli kita aja, P2P, kita ya mainnya player to player. Kalau misalnya developernya megang banyak, otomatis harganya itu bisa dikontrol oleh developer, teman-teman. Nah, itu kalian wajib perhatikan tokenomics-nya sebelum membeli koin apapun. Nah, kita balik lagi ke Ohm. Di Ohm sendiri, jadi kalian bisa lihat ya, jadi si Ohm ini mereka ya, teman, dituduh mempunyai atau memegang 90% total dari pasokannya. Ketika ya gini lah, ketika developer pegang 90% total dari pasokan, terus harganya ini udah kenceng ya, mereka langsung ngedam gitu. Nah, ini kalian bisa cek juga, baca-baca juga newsnya di Toko News, terus juga ini dari The In Crypto, kalian bisa baca-baca juga di sini. Nah, intinya tuduhan rupul ini, jadi beberapa tim atau beberapa developer dari Ohm ini menjual tokennya mereka, teman-teman. Nah, makanya harganya ini bisa ngedam sampai ke 90%. Nah, mungkin itu untuk dari fundamentalnya, dan di sini gua akan coba jelasin dari segi teknikalnya kemana sih next move Ohm selanjutnya. Kalau misalnya gua lihat saat ini ya, di sini kalian bisa cek ya. Di sini kalian bisa cek, di sini ada yang namanya area liquidity atau area manipulasi di weekly-nya. Terus di sini ada area demand.
Nah, Om ini dia sudah masuk ya sedikit ke area sebuah value of demand dia. Nah, kalian bisa cek ini dia sudah masuk sedikit ke area value of demand-nya dia. Nah, kemungkinan besar harga Om sendiri di weekly-nya menurut gua ya, ini menurut gua dia bisa turun terus teman-teman. Dia bisa turun terus masuk lagi ke area 0.3 atau 0.2. Karena apa? Yang pertama, pasti orang-orang yang udah beli di sini dia udah untung kan. Orang-orang yang udah beli di area-area sini, ini mereka masih mengalami untung teman-teman. Mereka masih mengalami untung, dan untung mereka ini ya masih bisa kena untung mereka itu ada di 36.000%. Kalau misalnya kalian belinya di area sini dan terus harganya di dump, ini untung kalian itu cuma 1000%-an. Nah, orang-orang yang masuk di area sini ini mereka mikir teman-teman, wah ini gua akan close aja karena takutnya ini bakal ada yang namanya panic selling teman-teman. Ketika harga Om kayak gini, ini retail apalagi yang misalnya yang beli di area sini, ini udah pasti rugi. Ini udah pasti rugi dan mereka pasti panic selling. Ketika mereka panic selling, teman-teman ya, harga masih mengalami penurunan ya, karena kita tahu Om saat ini masih berada di area panic sellingnya. Beberapa investor ini masih panik, beberapa retail juga masih panik untuk dia membeli harga Om. Jadi kemungkinan besar si Om ini masih bisa mengalami penurunannya, mungkin sampai ke area 0.3839. Nah, kita akan coba masuk ke time frame daily-nya. Di daily-nya belum ada yang menarik di daily-nya, di teknikalnya. Mungkin kita akan coba masuk ke time frame M15 ya. Nah, di M15-nya sendiri kalian bisa cek di sini area of demand-nya. Kemungkinan besar Om ini bisa rejection ya, mungkin di area demand yang ada di sini. Ini bisa aja rejection, tapi ini buat scalping ya. Ini buat scalping, bukan buat jangka panjang. Ini buat scalping, bisa dia masuk area demand ini baru dia retracement ke area atas. Nah, retracementnya ke area supply. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil, kalian bisa pantau di area-area demand yang ada di sini. Ini lumayan kenaikannya bisa sekitar 50%. Jadi untuk kalian yang mau ambil Om, menurut gua ya sebaiknya kalian bisa masuk ke area demand yang ada di sini, dan ingat stop loss-nya harus kuat. Kalian stop loss-nya di bawah area demand yang ada di sini teman-teman. Misalnya kalian forly entry-nya di area ini. Nah, entry-nya di area ini teman-teman. Nah, kalian wajib TP-nya mungkin di area ini aja. Nah, dan untuk SL-nya kalian bisa di area bawahnya, di area ini teman-teman. Bentar, nah kalian bisa SL-nya di area ini. Nah, ini untuk Om, ini overall good ya teman-teman. Menurut gua kalian bisa cek di area ini. Ini untuk Om. Jadi ya gitu teman-teman semuanya untuk analisa koin di Om ini sendiri. Ini masih oke lah untuk kita bisa spekulasi ya.